Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat saja kan? Ibu berharap Ananda semua senantiasa diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan proses belajar mengajar secara daring di masa pandemi ini. Ibu berharap Ananda selalu menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol COVID dimanapun berada, agar kita semua sama-sama terhindar dari virus di saat-saat seperti ini. Teruslah berdoa dan berusaha menjaga diri sendiri dan keluarga dari wabah yang sedang mendera negara kita. Baiklah, sebelum Ananda kita lanjutkan pertemuan kita hari ini mengenai materi sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita terlebih dahulu memulai kegiatan ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apakah sebelumnya Ananda pernah membaca atau mengetahui mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW semenjak beliau dilahirkan sampai dewasa hingga akhirnya diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Ibu yakin sedikit banyaknya Ananda memiliki pengetahuan tentang ini di masa bangku sekolah dasar barangkali. Nah, pada hari ini kita kembali akan membahasnya di mana dalam pembahasan kita kali ini sangat bermanfaat bagi Ananda dan kita semuanya sekurang-kurangnya dengan mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW akan menambah keimanan dan kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita hari ini. Kehidupan ini. Nah, pada pertemuan ini kita lanjutkan tema 5 dengan judul Sejarah Nabi Muhammad SAW, di mana kompetensi dasar yang yang diharapkan dalam pertemuan ini adalah di mana pada indikator pengetahuannya, aspek pengetahuan kita memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad periode Mekkah. Kemudian aspek keterampilannya menyajikan strategi perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad periode Mekkah. Nah, ini indikator pencapaian kompetensi. Dari segi sikap religiusnya, menunjukkan perilaku meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam aspek sosialnya bisa bersikap jujur seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, bersikap semangat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika berdakwah. Nah, pada pengetahuannya menjelaskan sejarah kelahiran Nabi Muhammad, kemudian menceritakan atau menerangkan sejarah Nabi Muhammad di waktu anak-anak hingga dewasa. Menjelaskan sejarah diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul, kemudian menyebutkan wahyu pertama yang diterima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tujuan pembelajaran kita melalui pembelajaran dengan metode discovery learning, peserta didik mampu pertama yaitu menjelaskan sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan benar. Kedua, menjelaskan kegiatan Nabi Muhammad di waktu anak-anak dan dewasa dengan benar, menjelaskan sejarah diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul dengan benar, dan menyebutkan wahyu pertama yang diterima Rasul dengan benar. Nah, pada kegiatan inti, terlebih dahulu Ibu meminta Ananda silakan amati video di bawah ini. Amati video ini. Di dalam video ini akan dijelaskan sejarah Nabi, diceritakan di sini ketika beliau
masih kecil hingga dewasa dan akhirnya beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Oke, kalau setelah selesai, Ibu berharap Ananda silakan mengidentifikasi apa saja kira-kira pertanyaan dari yang dapat Ananda pertanyakan mengenai hal-hal yang telah Ananda perhatikan dari video tadi. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan Ibu akan memberikan penjelasan tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, bertepatan dengan 570 Masehi. Nah, beliau diberi nama oleh kakeknya yaitu Muhammad. Kemudian dari masa kecil Nabi Muhammad tersebut telah menjadi yatim, di mana beliau ditinggalkan oleh ayah beliau sebelum beliau lahir ke dunia. Kemudian Muhammad menjadi yatim piatu, di mana di usianya masih berusia 6 tahun. Ibu beliau meninggal setelah 1 bulan di Madinah. Ia pulang bersama rombongan. Di perjalanan ibundanya menderita sakit dan meninggal dunia. Kemudian dikuburkan di gua tersebut. Nah, disinilah di usia 6 tahun ini Muhammad menjadi yatim piatu. Beliau akhirnya diasuh oleh pamannya Abu Talib sampai menginjak remaja. Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, di mana beliau di usianya baru 10 tahun, beliau sudah bekerja untuk mengembalakan kambing warga masyarakat Mekah pada masa itu. Selanjutnya, Muhammad dewasa. Di usia 25 tahun, Muhammad telah ikut mendagangkan dagangan dari Khadijah, ditemani oleh seorang budak. Kemudian dengan kemampuan beliau dapat mendagangkan barang-barang dagang Khadijah dengan keuntungan lebih banyak, dengan sikap-sikap akhlak Nabi yang begitu baik sehingga beliau mampu berdagang menghasilkan yang lebih banyak dari yang sebelumnya. Kemudian di usia 40 tahun Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nah, ayat pertama yang diterima oleh beliau ketika itu dalam gua, di mana beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan diminta untuk membaca wahyu pertama yaitu surah Al-Alaq. Oke, selanjutnya tepat pada tanggal 17 Ramadan dari usia tahun ke-40 hari kelahiran beliau menerima wahyu pertama. Nah, setelah Ananda mendapatkan informasi, silahkan Ananda menggali kembali apa pengetahuan lain, barangkali informasi baru yang bisa Ananda temukan bisa melalui sumber-sumber lain seperti internet, media, dan media-media lainnya. Oke. Selanjutnya Ananda akan Ibu minta untuk membuatkan skema bagan perjuangan Nabi Muhammad dari masa kecil beliau, masa remaja, kemudian dewasa sampai akhirnya beliau diangkat menjadi Rasul. Kemudian setelah selesai nanti bisa kita presentasikan di WA group. Oke.